Hari ini kita akan belajar tentang teori behaviorisme, sosial kognitif, dan teori konstruktivisme yang beranggotakan kelompok Nurul Wasilah, Mary Sri Susanti, Ismiatul Karimah, dan Ferul Dani. Pada kali ini kita akan belajar tentang teori behaviorisme, yaitu mempelajari perilaku manusia, sosial kognitif, sebuah lingkungan sosial yang melibatkan proses kognitif, dan yang terakhir adalah konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Teori pertama behaviorisme, di mana perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Pada teori kali ini, mengajar merupakan memindahkan pengetahuan, artinya guru hanya menggunakan sistem ceramah di depan kelas. Guru mengumpulkan sebanyak mungkin materi, sehingga siswa itu hanya menerima materi dari sang guru. Sehingga pada teori behaviorisme ini disebut dengan teaching learning. Dan siswa pada teori ini menjadi pasif dan tidak kreatif. Pada teori behaviorisme ini, siswa itu tidak memiliki pengetahuan awal, artinya siswa hanya menerima materi dari sang guru. Nah, pada proses ini fokus kepada hasil yang terukur, artinya lebih mementingkan kepada prosesnya. Nah, pada teori ini juga guru lebih mengendalikan siswa, yaitu guru sebagai nakodanya yang memegang kendali proses pembelajaran. Pada teori ini juga terdapat reinforcement positif dan negatif, yaitu penguatan segala sesuatu yang dapat menjadikan respon siswa tadi menjadi baik, maka guru juga melakukan segala penguatan untuk menjelaskan proses pembelajaran. Segala hal dilakukan dengan memberi latihan-latihan kepada siswa. Nah, nanti ketika siswa tersebut tidak menjalankan latihan diberikan oleh guru, maka si siswa akan mendapatkan hukuman. Ketika siswa nanti udah mengerjakan apa yang diberikan oleh guru, maka dia akan mendapatkan hadiah, baik berupa pujian maupun suatu benda diberikan kepada siswa tersebut. Contoh lain dari teori behaviorisme ini adalah ketika seorang anak yang selalu lupa membawa barangnya pulang. Sang guru selalu mengingatkan setiap hari untuk membawa barang tersebut pulang. Seminggu atau 2 minggu sudah terlaksana, maka anak tersebut pun teringat tanpa harus diperintahkan oleh gurunya lagi. Teori kedua adalah teori kognitivisme, di mana pada teori ini merupakan perubahan persepsi atau pemahaman seseorang. Nah, pada teori ini tidak dapat diukur seperti teori behaviorisme tadi. Nah, karena terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada teori kognitivisme ini, siswa mempunyai pengetahuan awal yang ia miliki sebelum dia menerima materi. Sehingga pada teori ini guru biasanya memberikan apersepsi berupa tanya jawab kepada siswa. Nah, pada tahap ini guru melakukan apersepsi agar apersepsi tadi tersebut dapat melahirkan pemahaman baru bagi siswa. Ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Pada tahap asimilasi, info barunya lah yang menyesuaikan terhadap pengetahuan awal yang dimilikinya, sehingga melahirkanlah pengetahuan baru. Nah, pada tahap akomodasi, pengetahuan awalnya lah yang menyesuaikan terhadap info baru. Misalnya, dia memiliki pengetahuan awal yang diberi oleh gurunya, maka untuk menjawab soal selanjutnya dia menggunakan pengetahuan awal tersebut, sehingga terjawablah soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Selanjutnya itu ada tahap ekuilibrasi, yaitu menyesuaikan antara asimilasi dan akomodasi. Selanjutnya ada teori konstruktivisme, di mana peserta didik mampu menemukan sendiri masalah dan menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya. Nah, pada teori konstruktivisme ini adalah pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman seorang peserta didik. Pemahaman itu berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Nah, sebagai guru harus mampu memilih dan menerapkan metode-metode pembelajaran yang sangat relevan untuk diimplementasikan di dalam kelas. Pemilihan metode pembelajaran ini bertujuan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan sangat efektif dan mendorong terbentuknya kompetensi peserta didik. Model pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas adalah menggunakan jigsaw, CTL, role playing,
PJBL, dan PBL, di mana Jigsaw adalah pembelajaran yang digunakan jika materi yang dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang kedua ada model CTL atau Contextual Teaching Learning. Pembelajaran ini mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata yang berkembang dan terjadi di lingkungan sekitar siswa. Yang ketiga ada model role playing, di mana pembelajaran ini mengajarkan siswa berempati dengan kasus yang akan dibahas dalam proses pembelajaran di kelas. Pada model role playing ini, siswa diajak untuk bermain peran terhadap suatu materi yang akan ditetapkan. Model keempat dan kelima ada PJBL dan PBL, di mana pada model ini akan diberikan suatu masalah. Perbedaannya adalah PJBL akan menjadikan suatu materi tersebut menghasilkan suatu proyek, menghasilkan suatu karya, sehingga dari permasalahan tersebut dapat menghasilkan karya baru yang akan ditampilkan, dipresentasikan di depan kelas.